3, 2, 1. Oke, hello guys, jumpa di sini bersama Denny Supendi. Selamat malam sebelumnya teman-teman. Kita hari ini sesuai dengan di brosur sebelumnya bahwa kita akan coba live ya di apa? Kalau teman-teman saksikan di sini kita live di Facebook ya saat ini dengan nama Dekone atau Denny Dekone, saya sendiri Denny Supendi. Senang saya berjumpa dengan Anda tentunya saat ini live di FB ya. Ini suatu pengalaman yang seru dan menarik ketika kondisi saat ini karena kita bisa bertatap muka, tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas oleh lokasi ya. Kita bisa bareng di sini, berjumpa bersama teman-teman di sini semuanya. Saat ini sesuai dengan kemarin kita coba broadcast ya bahwa kita coba ngobrol berfaedah nih. Ini ngobrol berfaedah yang kedua karena saya undang pembicara yang luar biasa. Beliau yaitu karyawan tadinya dan sekarang bertransformasi menjadi seorang pengusaha. Makanya untuk yang tema kali ini kita namakan atau memberi tema tips memilih bisnis di masa pandemi. Ini seperti apa tentunya teman-teman bisa saksikan berikutnya. Nah, di sini pandemi COVID-19 ini sudah melanda kita, tentunya di Indonesia juga mulai dari bulan Maret yang lalu ya. Tepatnya pada saat itu saya masih bekerja, itu 23 Maret itu kita sudah sama-sama mengalami yang namanya work from home ya, di mana kita yang terbiasa masuk kerja ke kantor, datang bareng-bareng duduk di meja dan lain sebagainya, kita dipaksa untuk akhirnya bekerja di rumah. Dikarenakan pemerintah sudah menerapkan di beberapa wilayah PSBB ya. Nah, situasi ini terjadi perubahan yang cukup drastis tentunya untuk kita semua gitu ya. Dalam hal ekonomi, hampir seluruh lapisan masyarakat kita sama-sama terjun bebas atau beberapa ada yang mengalami penurunan cukup tajam. Pengusaha mengalami tekanan tentunya dikarenakan yang terbiasa menggerakkan roda ekonomi sehingga dengan adanya pandemi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Karyawan juga demikian, saya dengar ada beberapa di perusahaan sampai-sampai ada yang dipangkas gajinya lah, ada yang juga beberapa di PHK dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang tentunya bekerja di sektor informal ini. Namun demikian teman-teman, kita udah hampir 2 bulan mengalami situasi seperti ini. Yang tadinya kita kaku, yang tadinya kita mengalami suatu kebuntuan, stres dan lain sebagainya, akhirnya lambat laun kita mulai belajar menghadapi situasi seperti ini dan akhirnya beberapa orang tentunya ada yang masih mengalami, aduh ini sampai kapan? Apakah saya harus begini terus atau tunda dulu deh, paling juga habis lebaran ini selesai gitu. Beberapa orang ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang orang mengambil inisiatif, kita tetap harus beraktivitas. Yang tentunya ya saat ini media banyak menggunakan media ya. Sekarang teknologi udah bagus, akhirnya juga beberapa ya orang tidak mengenal Zoom tadinya, sekarang mungkin banyak melakukan Zoom meeting. Orang melakukan Microsoft Teams ataupun ya seperti ini yang saya lakukan dengan Facebook Live atau IG Live ataupun dengan YouTube channel dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini sehingga membuat kita tetap bisa berkarya. Nah, tentunya di sini kita akan belajar juga bagaimana krisis yang sebelumnya sudah terjadi gitu kan, seperti itu. Nah, teman-teman tidak panjang lebar, pada kesempatan kali ini kita akan coba undang nih seseorang yang sudah melakukan transformasi yang tadi sudah saya jelaskan, yang tadinya karyawan menjadi pengusaha. Kebetulan ini Coach Wijay ya, atau biasa saya panggil Mas Wiwit atau Mas Wit, ini sudah hadir juga nih di saya, bisa menyapa kita semua. Nanti kita bareng-bareng di sini akan kita gali bagaimana dari pendapat beliau yang mengalami situasi seperti ini gitu kan, perubahan tadinya karyawan kemudian jadi pengusaha, kemudian adanya krisis di pandemi ini seperti apa. Teman-teman yang ingin memulai bisnis saat ini tentu ini sangat menarik, atau ada yang sudah memulai menjalankan bisnis ini, kita bisa sharing di sini juga teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada bisa ngobrol, kita interaktif di sini juga boleh. Nanti bisa langsung tanyakan kepada Mas Wit bagaimana beliau dari seorang karyawan membangun bisnisnya, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang beliau pilih dalam menentukan bisnis yang tepat gitu kan.
nanti kita ngobrol bersama ya. Sebelumnya ini Mas Wid udah ada di sini, kita invite ya. Oke, selamat malam Mas Wid. Selamat malam, Kang Denny. Apa kabarnya nih? Iya, saya biasa dipanggil Kang Denny, kadang juga Kang Dekon. Ya ini apa? Sesuai dengan nama saya dan nama panggilan ya. Gimana, sehat Mas Wid? Alhamdulillah, Kang Denny. Segar ya. Sehat. Aktivitas saat ini hari ini berjalan dengan lancar ya? Ya, bersyukur hari ini lumayan ya, aktivitas lumayan lancar ya, meskipun entah kenapa hari ini saya agak sedikit lelah tadi, jadi istirahatnya lumayan panjang tadi siang. Oh gitu. Istirahat sorenya lumayan panjang. Tapi memang ini hari ini cuaca ya dibilang panas enggak, dibilang hujan juga enggak ya. Jadi memang udara apa ya, adem tapinya panas gitu kan, kalau saya di BSD sih ya. Tadi juga saya pagi-pagi menyibukkan diri mencoba untuk sedikit terkena sinar matahari ya. Akhirnya potong rumput, kegiatan saya terasa memakan waktu 2 jam ternyata potong rumput. Cukup melelahkan di saat kondisi berpuasa ya. Iya. Oke teman-teman, saya perkenalkan dulu nih siapa narasumber yang saya bawa kali ini. Sudah hadir bersama kita, Mas Wiwit ya. Beliau ini adalah sebenarnya teman istri saya lebih tepatnya ya, karena satu alma mater dengan istri saya di Psikologi Unpad. Beliau atau saya panggil biasa Mas Wid ini kakak tingkat ya, beda 2 tahun ya Mas Wid ya, dengan Astri ya. Oh beda 1 tahun ya dengan Astri ya. Oke, jadi beliau kakak tingkatnya istri saya di Psikologi Unpad. Bagaimana saya bisa berkenal dengan beliau sebenarnya karena 2 tahun terakhir itu kan saya punya sebuah konsultan ya. Kita bergerak di HR konsultan. Kebetulan juga HR konsultan ini ya memang kalau saya spesialisnya di training kan ya Mas Wid ya, karena saya juga kuliah di pendidikan, kemudian juga ngambil master juga di bidang pemasaran. Saya di training karena pengalaman juga lama di training. Nah, namun di HR konsultan itu tidak hanya training, banyak juga klien kita membutuhkan assessment dan juga lebih rekrutmen. Nah, ini sebenarnya bidangnya istri saya. Nah, beberapa saya kerjasama dengan Mas Wid ini. Jadi ada beberapa klien kami yang di-handle juga oleh Mas Wid. Jadi kita udah melakukan kerjasama yang cukup intens lah ya 2 tahun terakhir ya Mas Wid ya. Jadi kita saling membantu di sana ya. Nah, jadi beliau itu tadi latar belakangnya dari Unpad, kemudian ya tadi beliau karyawan, nanti mungkin bisa diceritakan sedikit sama Mas Wid karyawan seperti apa. Yang jelas saya melihat sepak terjangnya nih kalau di Facebook atau di IG-nya Mas Wid gitu ya. Beliau tadinya karyawan, memutuskan untuk berpindah profesi menjadi pengusaha. Yang menarik di sini adalah Mas Wid ini terakhir mungkin 1 tahun terakhir saya lihat pertama launching sebuah buku. Wah menarik nih, seorang karyawan kemudian pindah menjadi pengusaha, launching buku. Tapi sebelumnya yang menarik juga saya di fanpage-nya Mas Wid ya, Ayah Penuh Waktu. Ini yang menggelitik bagi saya nih. Nanti mungkin ya kita bisa cerita juga tentang apa sih makna Ayah Penuh Waktu gitu kan. Nah buku pertama itu tentang Mind Inspiration ya Mas Wid ya. Betul, seri Mind Inspiration. Seri Mind Inspiration ya, buku pertama, dan terakhir itu kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu launching lagi buku kedua. Wah, cukup produktif nih ternyata nih ketika menjadi pengusaha nih. Nah ini akan kita kuak ya Mas Wid ya, nanti di sini ya. Boleh ya teman-teman, nanti boleh ya bantu saya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti apa namanya diketik aja di komen. Nanti saya coba lihat, kita coba tanyakan ke Mas Wid. Nah, beliau saat ini, Mas Wid ini berdomisili di Bandung ya. Dulu kenapa kita bisa kerjasama, karena dulu sebagai karyawan juga Mas Wid kebetulan kerjanya daerah kita juga di Tangerang, sehingga banyak bantu klien-klien kami juga ketika saya di HR konsultan beberapa klien di Jakarta ya. Nah, langsung saja nih kita coba menggali nih. Pertama mungkin Mas Wid bisa apa ya? Pertanyaan saya mungkin ini ya, apa sih yang membuat Mas Wid gitu kan, tadinya kan seorang karyawan, mungkin nanti bisa diceritakan pengalamannya juga berapa lama ya, kemudian memutuskan membangun bisnis sendiri. Mungkin saya awali dengan pertanyaan itu Mas. Siap, coba saya jawab ya. Ya, jadi kalau boleh cerita lebih dalam Den, mungkin Kang Denny belum pernah dengar ini, tapi
Sejujurnya dari masa SMA itu saya tuh sudah punya keinginan atau cita-cita ingin jadi pengusaha dari SMA kelas 2, kelas 3, di mana di tahun-tahun 95, 96 tuh MLM, Kang Denny kalau inget ya, Oh MLM tuh iya betul, banyak banget ya. Ya, saya di usia itu tuh ya dapat undangan presentasi, mengikuti beberapa aktivitas dan saya lihat tuh ini sebenarnya bagus nih. Saya mulai kenal buku-buku pengembangan diri dan sebagainya, ini saya bilang bagus. Tapi memang somehow ya tidak mudah ya. Tapi keinginan itu tetap saya simpan. Sampai akhirnya lulus SMA, saya kuliah, ya realitasnya kan belajar ya. Belajar, segera lulus dan segera bekerja, sederhana itu. Karena dulu orang tua kita bekerja, belajar bekerja ya. Betul, sebetulnya pokoknya lulus sekolah negeri, lulus segera bekerja. Nah, terus terang saya langsung masuk ke sebuah perusahaan swasta waktu itu. Perusahaan swasta otomotif itu di Pulau Gadung ya. Kalau ya sekarang mungkin kenal ada brand namanya Kawasaki motor. Nah, saya sempat selama kurang lebih 5 bulan di sana sebagai Kawasaki ya. Ya, 5 bulan. Nah, itu di tahun 2005, Kang Denny. Ya. 2005. Kemudian awal 2006 saya dapat kesempatan di hire atau direkrut Astra Auto Parts. Nah, disinilah saya mulai di AOP ini ya. Mulai masuk salah satu perusahaan yang ya konon kalau di majalah SWA itu adalah 10 perusahaan yang sangat diidamkan oleh pencari kerja zaman itu. Nah, saya masuklah di situ sebagai People Development Officer. Nah, itu posisi kantor kan di Jakarta, di mana saya waktu mulai kerja itu juga mulai berumah tangga. Nah, tapi di AOP ini udah menikah maksudnya atau pas hari probation beres Agustus saya diangkat, di bulan itu saya nikah. Wah, gitu. Ini salah satu tipikal lelaki yang berani ini. Berani mengutarakan ya. Berani bertanggung jawab. Oke. Nah, saya nikah, nah cuman istri saya itu masih sekolah waktu itu, ngambil S2 dan nah, sehingga kami menjalankan yang namanya long distance ya. Saya tiap weekend pulang ke Bandung, Senin pagi sudah di Jakarta bekerja. Nah, itu saya jalani terus selama kurang lebih di Astra itu 3 tahun ya, 2,5 tahun lah. Nah, 2,5 tahun. Nah, cuman ya seperti biasa, siklusnya kan kalau kita baru memulai sesuatu pasti bersemangat ya, Kang ya. Betul, semangat. Betul. Wah, challenge ya, apalagi ini dari masih muda ya, dari kuliah kerja kan itu ya. Tapi di tahun-tahun kedua itu saya mulai merasa, aduh, kok bosen ya gitu. Kok bosen ya. Akhirnya saya mulailah cari-cari gara-gara, cari informasi lowongan di tempat-tempat lain. Nah, 2009 pertengahan saya kemudian menjebloskan diri ke Pulau Batam. Sempat di Pulau Batam ya? Ya, 2009 sampai 2010 akhir itu saya berpetualang lah, berkarir di Pulau Batam, menjalankan sebuah bidang yang saya nggak pernah sebelumnya, yaitu industrial relation. Ngurusin teman-teman operator, buruh lah ya. Jadi banyak lah, saya belajar banyak di Batam selama tahun 4 bulan itu. Nah, kemudian awal 2011 itu saya puji syukur dapat kesempatan bekerja di Jakarta dulu. Kembali Jakarta ya. Perusahaan retail ice cream. Kemudian di bulan Mei saya hijrah ke Bandung. Nah, ini ada satu perusahaan IT yang basisnya di Bandung. Nah, ini untuk pertama kalinya Kang Denny 2011 itu saya akhirnya tinggal serumah sama istri dan anak. 2011 saya masih melanglang buana di Sulawesi Utara. Ya, Manado. Ya. Nah, itu satu zona nyaman tuh 2011. Karena satu kota ya. Ya, tinggal serumah, saya bisa menjalani ritual nganter si sulung ke sekolah waktu itu, kemudian pulang juga nggak terlalu malam ya, di Bandung lah 10-15 menit tuh nyampe kantor lah kasarnya gitu. Ya, pada saat itu ya. Betul. Tapi ternyata setelah 2 tahun 3 tahun di company ini saya merasakan kegelisahan lagi. Kegelisahannya kok bosen gitu ya. Wah, ini ritualnya udah ketahuan, polanya udah seperti itu, nggak ada tantangan baru. Akhirnya saya cari gara-gara lagi. Nah, mulailah kepikiran untuk
punya atau ngebangun bisnis sendiri. Tapi saat itu bisnis yang saya pikirin adalah saya pengen memanfaatkan internet tuh waktu itu. Saya pikir internet ini sudah ada, mestinya saya bisa dapat sesuatu income pemasukan dari situ. Maka saya ngulik sendiri. Nah ini nih catatannya ya, ngulik sendiri, nggak ada yang ngajarin. Ya, sehingga setiap peluang yang saya ambil itu resiko saya tanggung sendiri. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngingetin, nggak ada mentor ya. Betul, nggak ada yang mentor. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya kalau kejeblos. Kalau harus berugi gitu ya, tertatih-tatih, terseok-seok. Nah itu salah satu ya tantangan atau duka atau tips yang ya kalau saya boleh share ke teman-teman yang sekarang mau bangun bisnis, jangan lakukan yang seperti itu, sangat membahayakan. Nah kemudian satu waktu 2016 itu saya, nah di bulan Ramadan nih saya ingat, bulan Ramadan 2016 saya diundang interview oleh salah satu senior saya di kampus dulu, kakak angkatan lah, angkatan. Nah, beliau cerita ada satu company membutuhkan HR manager. Setelah saya berkonsultasi dengan istri, saya bilang, Bu, ini ada opportunity sebagai HR manager di Tangerang posisinya. Nah, istri saya bilang, ya udah ambil Mas, Tangerang mah deket, bisa pulang seminggu sekali. Oke, saya bulat langsung saya ambil. Dan akhirnya disitulah saya terakhir berkarir sebagai profesional di perusahaan tersebut. Dan kemudian kita ketemu ya, Kang Denny ya, kita ketemu untuk join Arka dan seterusnya. Pertama kalinya ya. Di situ pula akhirnya saya menemukan seorang mentor yang mau mengajarkan saya membangun sebuah yang menurut saya ini luar biasa gitu ya, luar biasa karena apa yang saya alami sebelumnya itu nggak kejadian di sini. Saya nggak perlu jeblos, nggak perlu taking risk terlalu dalam, nggak perlu kehilangan uang dan sebagainya. Sehingga disinilah momen saya semakin kuat lagi. Oh, bisnis ini harus saya bangun. Kenapa? Karena waktu itu posisi anak saya itu kelas 5 SD, Kang Denny. Saya udah gede ya. Ya, di kepala saya visualisasi yang saya lakukan adalah saya pengen di usia dia SMP, saya tuh ada di dekatnya. Saya udah ngebayangin tuh SMP itu biasanya masuk ekskul kan, basket, olahraga apapun lah, atau seni paduan suara. Nah, saya udah ngebayangin tuh kalau dia lomba, tanding atau berlatih, saya ada di samping lapangan, di panggung ya. Itu bayangan itu semakin menguat, visualisasi itu menguat dan ya akhirnya saya putusin, oke, saya harus bangun. Tidak mudah Kang Denny karena posisi saya saat itu cukup bagus secara karir ya, HR manager, reporting langsungnya ke GM manager ya, general manager, dan secara kompensasi benefit juga nggak jelek gitu ya, bagus gitu. Jadi nyaman juga sebenarnya situasinya, nyaman banget gitu. Tapi ya saya nggak mau salah langkah lagi. Saya benar-benar mau wujudin apa yang saya cita-citakan ya, yang saya visualisasikan. Demikian Mas, itu yang bikin saya memutuskan saya bangun bisnis sendiri. Oke, meskipun berat karena ya biasanya kan karyawan itu zona nyaman ya. Kalau di total pengalaman sebagai karyawan berapa tahun tuh Mas tuh? Dari awal sampai dari awal berkarir ya 2005 sampai terakhir saya lepas itu 2018, 13 tahun. 13 tahun ya. 13 ya tahun cukup menarik dengan zona nyaman ya. Saya mungkin sebelum berlanjut ke yang lain, saya sedikit bertanya nih. Padahal kan maksud ini karir kan tadi Kawasaki, kemudian di Astra Auto Parts lah, terutama orang kenal Astra ya maksud ya. Biasanya orang kalau udah di Astra, ya udah deh, nggak kemana-mana lagi deh gitu di sini aja. Tapi kan masuk sampai ke Batam dulu. Itu yang dibayangkan, apalagi udah punya berkeluarga ya. Rata-rata orang ya, saya ada teman-teman, udah berkeluarga, kalau udah di Astra, udah deh, mentok-mentok lah di sini gitu kan. Apa tuh maksud yang menggelora sehingga berani? Iya, jadi mungkin balik lagi ya, sometimes tuh kadang-kadang kita terjebak dengan image yang terbentuk di masyarakat atau di media gitu ya, kayak ya namanya company A, company B itu sometimes mereka punya tim publikasi yang bagus ya, yang mengemas bahwa image company-nya memang bagus. Dan ya saya bisa bilang sebagai karyawan waktu itu di salah satu grup Astra ya,
Saya cukup meskipun ya kalau saya bilang ya income mah relatif lah ya, relatif Ya, sesuai dengan level. Apalagi kalau kalau Kang Denny tahu di Astra itu kan memberlakukan yang namanya golongan dan apa namanya ya, uh, ya grade dan golongan. Nah, ya, betul. itu berliku-liku lah untuk mendapatkan satu angka yang kita inginkan itu prosesnya tidak mudah juga. Jadi yang membuat saya berani apa ya mungkin lebih karena saya orangnya selalu ingin tantangan yang baru. Jadi ketika di Ya, sana saya melihat tantangannya sudah biasa-biasa saja. Nah, terus kemudian saya menemukan satu tantangan baru yang menurut saya ini oke, dan apalagi Batam tuh waktu itu adalah salah satu apa destinasi menarik lah ya. destinasi menarik karena saya mikir wah ini dekat Singapura. Ya, Kemudian betul. chance weekend ke Singapura tuh kayaknya teman-teman udah pada bilang, udah Wid di sini mah hari Sabtu lo bisa nyebrang, bisa jalan-jalan Oke, segala macam. Nah itu adalah salah satu yang menguatkan karena saya juga ada saya oke. suka traveling. Nah, meskipun saya harus mengorbanin ninggalin keluarga, tapi saya pikir ya dengan jangka waktu yang kita ukur ya, waktu itu saya punya target nggak boleh lebih dari 3 tahun di sana. Jadi Ya, 6 bulan ya. pertama itu istri saya udah ngingetin, Mas coba pasang jaring lagi di Jawa gitu ya, di Jakarta atau di Bandung untuk next karir gitu. Oke. Gitu Kak. Ya, oke. Sama nih, ini kayak saya pengalaman ketika di Manado juga gitu, Kang. Mas Wid, saya 3 tahun gitu kan, kenyataannya 5 tahun. Ya, lewat Ya, saya sambil baca ini ya komen-komen ya, ada dari Astri boleh. Silviani, oh ini istri kebetulan sama anak-anak sambil menyaksikan juga kita. Halo Bunda. Ya. Kemudian ada Munawir Launa, ini mantap Kang, kapan balik Manado lagi? Wah kakak ini Munawir itu Oh. teman saya di Manado, teman geng motor. Dulu kita jalan-jalan. Wah, dari Coach DJ keren. Ya. Oke, thank you Coach DJ. Dari Oriza juga ini teman istri saya dulu waktu di shipping ya. Saat ini Ya. beliau juga bergerak mulai beralih dari karyawan ke pengusaha nih Pak Oriza. Oke. Selamat Ya. malam Pak Oriza. Dia saat ini kemarin WA saya sedang menggeluti bisnis pupuk, Mas Wid katanya pupuk urea. Oke, Kayak sukses sukses Pak buat Riza. bisnisnya ya Pak Ya. Oriza ya. Kemudian Oi bagi-bagi lur ilmunya biar tambah berkah. Oi ini teman SMA saya, dia juga merintis usaha, dia menjual makanan. Saat ini dia gigih menurut saya sih kalau lihat di WA-nya, dia jualan masakan-masakan dengan istrinya, Mas Wid. Kemudian Oke. kadang kalau apa namanya Car Free Day dia suka jual sendal dan lain sebagainya. Ini menarik nih. Oke. Selamat malam Kang Oi. Oke. Oke, Kang Oi kalau kemudian di juga Bandung nanti kita bisa di ketemu ya. Bandung, boleh nanti bisa ketemu janjian sama Mas Wid, Kang Oi. Nanti Iya, bisa kita siapa ngobrol. tahu ada sharing ngobrol bisa bisnis yang nyambung ya. Kemudian Yes. juga ada Yunan Helmi Balamba. Wah, ini apa namanya? Guru fotografi saya di Manado. Jadi Yunan Helmi ini dulu saya ikut spot fotografer, sukses terus dan terakhir itu sempat nyaleg. Oh. Sekarang juga sama, dia sering live di Facebook juga, Mas Wid. Iya, Dia iya. review juga beberapa makanan. Selamat malam di sini Mas Selamat Yunan, malam Mas gitu Yunan. kan. Oke. Kemudian ada juga Citra Ramadhani. Wah, ini salah satu pengusaha sukses juga nih. Citra ini Wow. saat ini dia punya Baby Click di Bekasi. Dia jual beberapa apa ya perlengkapan baby ya sama Ya. anak. Dia juga jual online. Selamat menyaksikan. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi ya. Dery Yes. Doni ini salah satu teman saya juga di Manado. Oke, kita lanjut sambil nanti saya baca-bacakan yang lain. Ya. Berikutnya gini, saya juga memang sependapat sih dengan Mas Wid ya. Dulu dunia kita mungkin karena umuran kita hampir sama ya Mas Wid ya. Ya. Ya Ya, betul. tahun-tahun 2000 itu dibanjiri dengan MLM, ya sedikit ke brainwash, apalagi saya dengan orang tua saya itu kan nggak bekerja, tapi Ya. wirausaha. Jadi ada di mindset saya juga karena wirausaha tuh enaknya dulu ingat orang tua saya kan dagang kelontong Mas Wid. Kalau Betul. misalnya saya pengen duit, kebetulan kelontong itu kan ada jual beras, ada fotokopi dan lain sebagainya. Nah, yang saya paling mudah itu fotokopi. Jadi kalau ada orang yang fotokopi, saya yang fotokopiin, dia bayar, uangnya masuk saku saya gitu. Kalau mau jajan dengan mudahnya seperti itu. Jadi sempat begitu ada MLM kebangun mindset saya bahwa saya nggak ingin bekerja gitu. Tapi apalah daya ya Ya. karena Ya. udah terjerumus kuliah, akhirnya bekerja juga gitu kan. Sama saya juga 13 tahun berkarya gitu kan. Ya. Apa namanya sampai ke Manado segala 5 tahun. Nah, sempat berpikir saya ingin berwirausaha. Nah, tadi kalau Mas Wid makanya saya tadi garis bawahi nggak ada mentor gitu ya. Berarti kita sama Mas Betul. Wid. Dulu Ya. saya juga nggak ada mentor, coba-coba
apa namanya, bisnis gitu kan, dan akhirnya saya sempat jual baju anak gitu kan, Ya. sempat bisnis pupuk juga sempat gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi, yang menarik itu ya akhirnya ujung-ujungnya ya bisnisnya jalan, bahkan saya waktu kuliah juga saya punya taman bacaan gitu kan, jual DVD juga, ya apa, sewa DVD gitu, itu saya lakukan anime gitu, disewakan karena pada saat itu banyak yang sastra Jepang gitu kan, jadi, saya sewakan juga DVD-DVD original yang untuk belajar bahasa Jepang mereka nonton anime gitu kan. Ya. Nah, yang ada adalah kayak misalnya saya waktu DVD gitu kan, lama-lama DVD-nya numpuk karena kan udah nggak lama nih, stok banyak, belum saya harus ada karyawan kan, saya harus gaji, karena Ya. begitu saya, kuliah kan harus dititipkan kan. Hal-hal itu Betul. yang membuat, aduh kok bisnis gini ya gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin ya kenapa saya mendirikan HR Konsultan, saya sama istri berpikir gini, Bun, kalau kita bikin bisnis gitu kan, dulu saya jualan baju anak aja pertama perlu modal gitu kan. Kita Betul. harus keluarin stoknya nih, terus apa sih sekarang yang lagi update gitu kan, kalau kaos-kaos seperti apa gitu kan. Intinya kita harus ada modal. Nah, begitu ada modal pasti ada risiko. Risikonya apa? Ya akhirnya numpuk gitu. Untung pada saat itu saya kan, anak masih kecil ya. Akhirnya yang Ya. stok-stok itu ya dipakai sama anak. Cuman kan akhirnya jadi nggak berputar gitu kan. Ya kalau Betul. 1, 2 akhirnya tanpa terasa gitu kan stok-stok, apa, baju anak saya, udah berapa karung gitu kan. Resikonya cukup lumayan juga gitu kan, masalah stok ini. Belum, ya kalau misalnya kita ingin berkembang, dulu saya sempat mikir, kita harus sewa nih, entah itu di mall gitu kan, nongkrong gitu kan. Saya sempat nanya-nanya di daerah Tangerang, ternyata, tidak mudah juga ya. Saya sempat, dulu ini masuk di Tangerang tuh kayak di Summarecon Mall Serpong katanya kurang bagus, jualan baju tuh yang bagus sampai tahu di apa namanya, teras kota. Oh, Tapi teras. itu hanya untuk berapa kotak aja itu ternyata, lumayan gitu kan, ada modal, ada sewa tempat, terus harus gaji orang yang nungguin Yang juga jaga gitu ya. kan, dan Ya. kita Betul. was-was juga takutnya yang jaga ini ya kalau kita sering tongkrongin sih bisa, tapi kan masih capek. Kalau nggak Ya. ditongkrongin ya dia, ngambil uang apa, kita juga memang, meskipun sekarang udah dibantu teknologi ya, beberapa usaha, seperti itu sudah ada apa, Moka atau apa ya, sistem keuangannya. Kalau dulu kan waktu saya mulai masih dicatat manual gitu. Nah, sampai memutuskan ketika HR konsultan itu kenapa saya memutuskan HR konsultan, karena pertama modal nggak ada, Mas Wid. Ya. Saya pengalaman di training, istri saya di HR konsultan, udah Ya. Bun, kita pulang kerja, nongkrong, ngopi, punya ide, tuangkan, bikin proposal, tawarin ke perusahaan, gitu kan. Kan itu nggak pakai duit gitu, Ya. Ya. modalnya itu apa, modalnya itu hanya di pikiran, Betul. ide gitu Ide kan. ya. Nah, Betul. kita tawarkan, begitu ditawarkan, terus nggak diterima, ditolak. Hmm. Ya udah, nggak jadi stok, Udah. nggak ada stok, karena ide ini ya stoknya cuma di file lah, tapi file kan Ya. asal punya laptop juga file simpan situ, bisa dipakai lagi nanti gitu. Artinya wah Ya. ini enak banget nih nggak ada stok. Kemudian juga nggak ada risiko, gitu kan. Ya resikonya Ya. paling ditolak ya udah selesai gitu kan. Kemudian sewa tempat nggak Ya. perlu, karena air konsultan ini ya, nah gaji karyawan juga nggak ada, meskipun di ujung-ujung lebaran tahun lalu kita puyeng juga ya, karena kayak Mas Oke. Wid sempat bantuin kita, kliennya nggak bayar ke Ya. saya, akhirnya saya Ya. harus Ya. bayar ternyata ada masalah juga Ya. gitu di HR konsultan bisnis. Apa sih ini yang ya meskipun, masih dijalani tapi ya ternyata ada aja Ternyata gitu ada kalau resiko ya. Nah. betul, ada resiko. Nah itu pemikiran saya. Nah, saya Ya. nggak tahu Ya. nih Mas Wid, seperti apa, makanya saya undang di sini karena saya juga banyak bertanya-tanya. Mungkin teman-teman tadi yang saya sebutkan juga, ya sama-sama mengalami sama kita. Nah, menurut Mas Wid ini peluang bisnis ini seperti apa sih, yang Mas Wid ambil gitu kan, di Ya. sini ketika membangun bisnis sendiri, ngambilnya seperti apa, kemudian kan kebanyakan orang tuh takut nih, Betul. memulai bisnis itu sangat takut. Saya aja dulu mau melepaskan kekaryawanan saya untuk Ya. fokus di HR konsultan tuh takutnya minta ampun, apalagi laki-laki ya. Catat Ya. mungkin Ya. apalagi laki-laki, karena kita sebagai, apa, pemberi Bisa. nafkah ya. Nah Betul. itu Mas Wid, gimana nih menyikapinya nih, untuk memulai bisnis itu terkait tadi yang mungkin modal dan lain sebagainya? Ya. Ya, saya Boleh Mas mau Wid. share screen Mhm. ya sedikit ya. Oh Jadi, boleh boleh boleh, saya nanti tampilkan screen-nya. ya, ini udah kelihatan belum? Belum Bentar. muncul. Oke. Ya, Oke, saya sudah tampilkan tampil? ya. Sip. Ya. Oke. Nah, eh, nah ini ya. Jadi pada umumnya ketika kita waktu awal-awal mau bangun sebuah bisnis itu beberapa teman memberikan rekomendasi seperti ini. Ya.
Wit, kalau lo bangun bisnis sebisa mungkin tanpa modal. Nah, ini perlu dicatat juga. Tanpa modal itu artinya bukan berarti kita nggak bukan ngeluarin benar-benar modal ya, modal teman. ya. Betul, betul. Ya, jadi tanpa modal ini sebenarnya adalah kita keluarkan modal, tapi modal itu sangat terjangkau, gitu. Nggak Oke. perlu sampai ngejual rumah, nggak perlu sampai pinjam uang di bank ratusan juta, tidak perlu Ya, seperti itu. ya. Modalnya kalau saya bilang, anggaplah di bawah 5 juta gitu ya, kasarnya gitu ya, di bawah 5 juta. Itu masih kita, ya insya Allah kalau Ya. kita udah pernah kerja selama 10, 15 tahun, 13 tahun, kita punya tabungan sebesar ini gitu ya. Kalaupun mau ngumpulin pun nggak terlalu susah gitu dalam waktu Ya, setahun. betul. Nah, yang kedua, saya juga disaranin tanpa resiko sebisa mungkin. Balik lagi, tanpa resiko itu artinya bukan sama sekali tidak ada resiko. Ya. Jadi yang namanya bisnis itu selalu ada yang namanya resiko, teman-teman. Tapi resiko di sini adalah resiko yang kita bisa manage, yang kita bisa Oke. kelola seperti itu. Nah, kalau tanpa sewa tempat, ini benar. Ini mungkin kita melakukan sebuah aktivitas bisnis yang tidak perlu sewa tempat. Kok bisa? Nah, bisa. Nanti saya bisa ceritain di belakang. Yang keempat, tanpa gaji karyawan. Ini juga bisa sekarang. Ini yang Artinya, jelimet kan. ya, kalau Apa? kalau kita meng-hire orang, merekrut orang, ini kemarin ada beberapa juga teman-teman yang bisnis, contoh di cuci mobil ya. Cuci mobil itu Ya. paling paling curhatan tahunannya itu adalah setiap kali beres lebaran, bosnya tuh bilang gini, aduh gue mesti cari orang lagi nih. Mereka, anak-anak buah gue pulang, terus nggak balik lagi. Gitu. Itu siklus itu selalu terjadi setiap lebaran. Seperti itu. Nah, belum lagi soal tadi, gaji, THR-nya. Nah, apalagi dalam kondisi spesial seperti Ini ya. sekarang, ini Ya. di mana income merosot, tapi tetap harus keluarin THR. Wah, itu satu kondisi yang tidak mudah buat para pengusahanya ya, seperti Ya. itu. Nah, yang kelima, orang juga selalu bilang kalau bisa Wit, lu kalau mau bisnis janganlah yang pakai stok-stok barang. Karena apa ya? Kalau lu Hmm. punya stok, lu punya resiko kalau apa yang lu siapin atau lu stok itu nggak terjual, maka stok itu bisa rusak, bisa Ya. termakan waktu, bisa kadaluarsa dan sebagainya. Ya. Nah, dari 5 versi bisnis yang umum ini, kemudian belum membuat saya juga memberanikan diri, teman-teman. Ya, Ya. belum memberanikan diri. Nah, tapi beruntung saya yang tadi saya bilang, saya mendapatkan mentor. Nah, Oke. mentor itu yang kemudian menambah 2 kriteria lagi. Dia bilang Apa gini, tuh? nah kriteria tambahannya gini, selain yang 5 yang tadi, tanpa modal, tanpa risiko, tanpa sewa tempat, tanpa gaji karyawan, tanpa stok, lu kalau mau ambil bisnis, pilih bisnis yang bisa kasih percepatan income. Nah, Wah, di menarik poin nih. ini tuh saya langsung cek, apa itu percepatan income gitu ya. Ya, Yang saya ya, tahu, nama ini yang saya tahu, kalau saya misalnya beli katakanlah bolpen, saya beli ya, bolpen harga 1.000, saya jual 1.500, maka ya. saya harus kumpulin 500 perak keuntungan dari setiap item bolpen yang saya jual. Oke, betul. Tuh. Kalau saya nggak jual, saya nggak dapat keuntungan. Seperti itu. Ya. Nah, tapi mentor saya bilang, ada bisnis yang bisa memberikan percepatan income. Oke, seperti apa? Nanti saya akan buka. Nah, yang kedua, beliau juga bilang gini, elu kerja itu ibaratnya adalah ngebangun rumah di tanah orang, Wit. Mohon maaf nih, kalau kita bekerja di satu perusahaan, kita itu bekerja benar, kita diberikan jabatan, tanggung jawab, kompensasi, benefit yang bagus, mungkin mobil kantor, mungkin ada rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita mau renungkan sejenak, mentor saya bilang, itu sebenarnya kamu sedang bangun rumah di tanah orang, Wit. Artinya apa? Suatu saat kamu harus keluar dari tanah itu. Karena Hmm. mungkin sudah selesai masa baktinya gitu ya. Ya, Kita harus ya. keluar gitu. Nah, dari situ saya mikir lagi, iya juga ya. Nah, terus dia bilang gini, makanya mulai sekarang, Wit, mumpung lu sehat, yuk gua bantu lu bangun rumah di tanah lu sendiri. Hmm. Tanah yang udah lu siapin, lu Ya. bangun sebagus mungkin. Nah, melalui bisnis ini yang beliau tawarkan ke saya waktu itu. Ya. Nah, beliau bilang, bisnis ini, Wit, kalau lu bangun besar nanti, itu lu bisa wariskan ke keluargamu, ke pasanganmu, ke anak-anakmu. Ya. Wah, saya mikir lagi, oke, dulu saya pikir kalau kita bekerja, berkarir ya,
katakanlah sampai puncak karir tertinggi sebagai direktur, kemudian anak kita sudah dewasa dan kemudian dia masuk ke dunia kerja, apakah dia bisa langsung menduduki posisi direktur yang saya tinggalkan di tempat kerja? Ya. Nah, saya bertanya ke beberapa orang, jawabannya adalah nggak bisa, Wit. Nggak bisa begitu. Anak lu mesti berjuang dari awal, dari nol, dari start, kasarnya gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau itu saya lakukan kepada anak saya juga berkaca ke pengalaman dari orang tua saya ke saya. Orang tua saya bekerja, PNS, ya. Bapak ibu saya adalah PNS dan beliau berkarir sampai selesai gitu ya. Lalu kemudian saya menjalani karir saya di awal setelah lulus kuliah sebagai karyawan swasta dari nol juga. Nah, kalau itu terjadi di anak saya, berarti siklus itu berulang lagi. Dan saya pikir rasanya ini nggak boleh terjadi. Nah, itu yang saya pikirin. Ini harusnya nggak boleh terjadi. Makanya akhirnya masukan dari mentor saya itu saya terima dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Wah, ternyata ada bisnis yang bisa kita lakukan tanpa modal, tanpa resiko, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar karyawan, ya, nggak perlu nyetok, tapi bisa memberikan percepatan income dan bisa diwariskan. Nah, ini ya yang kemudian membuat saya semakin bulat. Saya mau bangun bisnis saya mau bangun rumah saya di tanah sendiri, Kang Denny. Jadi kasar kata saya rela kerja keras 5-6 tahun ke depan, tapi saya tahu 6 tahun lagi saya punya bisnis yang besar, saya punya omset yang bagus, penghasilan yang oke, dan kemudian saya bisa menikmati hidup ini dengan optimal. Kalau saya mau berbuat baik ya saya bisa bantu dengan optimal seperti itu. Dan saya yakin ya bisnis itu ada dan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu. Oke. Itulah ini. Oke, menarik ya. Jadi tadi saya juga nggak kepikiran yang poin ke-6 ke-7-nya itu tuh. Percepatan income kemudian dengan bisa diwariskan ya. Memang kalau percepatan income ya tadi penjelasannya menarik. Kalau saya kan berpikirnya tadi ya bolpen ya. Ya berarti kalau saya untung 500 gitu kan, bulan ini saya punya penghasilannya pengen berapa, kalikanlah berapa gitu ya. Betul. Nah, bulan berikutnya kalau minimal pengen sama. Nah, ini kan kalau pengen sama ya jual segitu lagi kan. Kalau percepatan income di bayangan saya berarti kalau saya jual 1000 pulpen bulan ini, bulan depan harus 2000 kan? Bulan depannya lagi harus sementara 1000 aja udah berat, harus jual 2000 harus jual 3000 kan? Seperti itu ya kalau percepatan income ya. Nah, ini Mas Wid udah mulai mengarahkan ke sana ya. Artinya ya kalau kita hanya 1000 berarti kan jalan di tempat ya. Ya mending kalau misalnya ini. Nah, cuman ya mungkin nggak tahu saya apakah ada seperti apa skemanya sehingga percepatan income ini tidak mesti tadi kan 1000, 2000, 3000 seperti itu ya. Saya sapa dulu sedikit nih. Boleh, saya sapa sedikit ya, maksud ya. Selamat malam, Mulyadi Deden Prayatnya ini di Palu nih. Beliau juga tadinya karyawan, sekarang udah jadi pengusaha. Dia punya apotek dan juga kalau nggak salah tuh dulu sempat pertama kali menjalani bisnisnya itu jual bawang Palu. Cukup enak nih sambil krenyes-krenyes, mungkin kita bisa berkolaborasi juga ya. Ferdian Siswandi, beliau ya itu teman saya di Honda di Manado, dulunya dia manajer spare part, saat ini juga beliau sudah tidak menjadi karyawan. Boleh nanti Pak Rian, kita coba kapan-kapan kita melakukan apa talk show bareng atau kita Zoom meeting ya. Oke, Mas Wid, silakan Mas Wid, lanjutkan tadi ya. Ya, jadi saya mau share lagi tentang apa sih opportunity yang ditawarkan oleh mentor saya ketika itu. Ya, coba kita tampilkan ya, kita kirim ya. Nah, ya. Ini ya maksudnya. Oke. Betul. Jadi mentor saya bilang peluang bisnisnya itu adalah produk ini itu cuman biasanya dimiliki 1 dari 25 orang di Indonesia. Gitu. Marketnya berarti jadi, ya. Nah, mentor saya bilang seperti itu dan dari situ saya ngeliat berarti ini market opportunity-nya gede banget ya. Secara Indonesia itu jumlah penduduknya kan sudah 200 juta jiwa lebih, 250 juta jiwa lebih. 260 juta malah menurut catatan di sini. Nah, sementara yang punya produk yang saya mau coba tawarkan ini cuma 1 dari 25 orang. Artinya yang saya ngebantu orang itu sangat mudah gitu. Ya.
Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah skemanya. Skema bisnisnya itu sederhana, Kang Denny. Kang Denny, tadi saya cerita bolpen Ini ya. yang Mas jalankan ya, betul. Ya, ini yang saya jalanin. Kalau Ya, ya, tadi pakai analogi bolpen, setiap kali saya Mhm. jual bolpen, kalau produk ini bolpen ya, Ya, bolpen itu saya jual, saya dapat komisinya 23,25%. ya, Nah, yang bikin saya tertarik lebih jauh adalah saya dibayar komisinya itu 2 tahun, Kang Denny. oke. Sorry, dibayar 5 tahun, Oh, 5 2 tahun. tahunnya itu sebesar 23,25%. Wah, Nah, luar jadi biasa ya. analoginya jual bolpen sekali, dibayarnya 5 tahun. Kalau Oke, produknya bolpen gitu ya, ya, ya. analoginya gitu. Nah, kemudian proses untuk jualan itu bukan proses yang saya harus lakukan terus menerus, Kang Denny. Jadi Hmm, ada satu titik di mana ketika saya capai satu target penjualan tertentu, katakanlah 300 juta misalnya ya, saya jualan 300 juta, itu saya akan dipromot naik level menjadi bisnis partner. Kalau hmm, di bisnis tuh orang yang disebut bisnis partner itu dia udah punya hak untuk membuka franchise-nya hmm, dimanapun dia mau. Dia ya, udah bisa buka cabang. Nah, dari cabang-cabang yang saya buka di level ini, omset yang diciptakan cabang itu memberikan tambahan income yang disebut overriding sebesar 50%, Kang Denny. hmm. Dan itu Oke, dibayar 2 tahun. 2 tahun gitu. ya, Nah, di sini saya pengalaman HR ya, HRD yang ngerekrut, saya pikir wah, buat saya ngerekrut itu bukan hal yang sulit. Saya pikir karena saya ya. udah menjalankan kurang lebih 13 tahun, apalagi tujuan Udah bisnis tahu, yang udah tahu trik-triknya lah ya. ya tujuan bisnis yang apa? Kalau saya ngerekrut orang untuk kerja aja saya bisa, ini saya ngerekrut orang untuk bisnis di mana Ya, benefit keuntungan atau manfaat yang dirasakan oleh orang tersebut itu jauh lebih besar ya. Kalau saya ngerekrut ya. orang jadi karyawan, ada resiko yang saya nggak bisa lindungi dari orang itu. Hmm, Katakanlah hmm. misalnya ketika perusahaan bangkrut, orang itu harus di Ya, PHK kan, harus ya, maaf terminasi bahasanya gitu. Orang ya, yang rekrut saya, yang menterminasi juga saya, Kang. Nah itu rasanya nano-nano tuh, Kang. ya, Di ya. awal saya rekrut Itu, baik, begitu saya harus terminasi kan, ya saya harus tetap bersifat profesional juga. Tapi ya, somehow dalam betul. hati itu sedih banget ya. Nah, sementara kalau ini bisnis bersama, di mana kita akan bersama-sama belajar, bertumbuh, Hmm, dan saya bisa ya mendapatkan overriding dari proses pembinaan yang saya lakukan ke mereka. Nah, hmm. lalu bagaimana kalau ternyata tim franchisee saya ini semua juga omsetnya meningkat sama seperti yang sudah saya capai di level pertama tadi, 300 jutaan misalnya Ya, omsetnya. Ya, mereka pun akan dipromot sebagai bisnis partner sama dengan saya, di mana mereka juga punya hak untuk melakukan yang namanya pembukaan franchisee sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ya. dari situ mereka akan mendapatkan hak overriding juga 50% dibayar 2 tahun. Dan saya Ya. yang sudah posisinya membantu mereka menjadi franchiser baru, saya juga akan mendapatkan royalti dari omset bisnisnya. Hmm, Sebesar 17%. Seperti itu Kang Denny. Dan dibayar 2 oke, tahun. Nah, oke. disinilah Menarik ya. percepatan income itu terjadi Yang Kang tadi Denny. dimaksud poin 6 itu ya. Yes, percepatan Dan income itu terjadi. diwariskannya ini memang seperti apa maksud? Kalau Nah, memang income-nya, diwariskannya begini. hmm, Diwariskannya begini. Ketika kita sudah menjadi level bisnis partner yang sudah kuat ya, hmm, dan suatu saat itu katakanlah kita udah capek nih, aduh saya udah ini saya mau menikmati aja, atau hmm, oke, anak saya udah siap nih, udah usia 18 tahun, rasanya dia siap melanjutkan bisnis hmm. saya bisa bilang ke partner saya untuk mewariskan atau mengalihkan bisnis saya ke Hmm. anak saya. Saya tinggal Oke, bikin surat gitu. Saya tinggal oke. bikin surat ke partner saya, Hmm, partner tolong dong, saya sudah cukup menjalankan ini dan saya mau lanjutkan atau serahkan bisnis saya ke partner hmm. saya. Seperti itu. Karena Oke, ya dengan partner ini kita punya yang namanya terms legacy ya. ya. Legacy menyerahkan ya warisan lah kalau bahasa Indonesianya. Hmm, oke. Dan Seperti itu Kang partnernya ini Denny. bukan Jadi kayak ini MLM ini ya, adalah maksudnya? Yang karena kan kalau bukan, MLM bukan, setahun 2 tahun, 5 bukan. tahun hilang.
Ini udah Bukan. lama ya atau partnernya ya? Udah. Partner ini adalah salah satu company yang usianya udah 130 tahun ya. Oke. Ya, ya, ya. Sudah cukup ini, dan ini sudah mendunia juga Kang Denny. Partner Oke, saya itu udah oke. mendunia. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, nah ini ya, Ya. income yang saya dapatkan itu kita sudah dapat skemanya. Sudah dapat Oke. skemanya, kita tinggal ikutin Kang Denny ya. Ini yang tadi Mas Wid Untuk sering bilang franchise itu ya, ngikutin ya, polanya. Oke. ya, kita tinggal ngikutin polanya, lalu kita dapetin income-nya, dan ini menjadi Hmm, guidance. Nah, Oke. bedanya waktu kita kerja Kang Denny, kalau kita kerja itu kan Hmm, mungkin teman kita suka nanya ke HRD ya, Pak, hmm. berapa nih gaji saya tahun depan, kenaikan gaji berapa persen. Nah, terus terang Kang Denny, selama 13 tahun sebagai orang HR, itu Ya, pertanyaan yang paling susah saya jawab, karena memang saya nggak tahu gitu. ya, Nah, tapi beda dengan di bisnis ini, saya bisa bilang, kalau kamu mau income katakanlah 7 juta, kamu harus lakukan ini. Saya bisa kasih tahu jalannya, bisa kasih tahu caranya, dan saya bisa hmm, bantuin. Kalau ya, misalnya kamu mau income 27 juta, yang kamu harus lakukan ini. Saya ya. bisa kasih guidance-nya, saya bisa kasih supportnya, dan saya bisa pastikan itu bisa terwujud kalau semua hal yang memang diarahkan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, seperti Oke. itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nih Kang Denny Coba dari bisnis yang saya saat lakukan. ini sih menarik ya kalau saya. Ya, Tapi nanti mungkin ini kita akan bahas tersendiri mengenai ini. Siapa tahu mungkin ya, teman-teman di sini juga yang nonton mungkin bagaimana nih seorang Mas Wid yang bisa sekarang seperti ini. Karena tadi udah sedikit dibocorkan. Ternyata saya juga ya, tadinya nggak kebayang percepatan income seperti apa. Nanti kalau saya undang lagi hadir ya, Mas Wid ya. siap, Kalau siap, ada yang mau lebih lebih jauh ke sana sih. siap, Nah, betul. satu hal lagi nih, mungkin tadi tentang bisnisnya, sini saya coba lihat. Nah, berikutnya ini Mas Wid, tadi kan dari karyawan, ya Ya, tentu HRD istri saya juga ngalamin HRD. Tadi benar banget yang dikatakan Mas Wid ya, rekrut sih enak, tapi tiba-tiba ketika ada sesuatu di perusahaan kita harus memutuskan. Ini yang betul. berat gitu kan, dan saya sering mengalami melihat istri saya kalau misalnya udah memutuskan untuk meng-cut seseorang gitu kan, stres Ya, levelnya itu cukup tinggi lah ya, karena bagaimanapun ini kehidupan orang gitu. Tapi satu sisi ya yang namanya HRD dari perusahaan ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh lah, ya, dulu waktu istri saya bekerja di suatu tempat, ini harus tutup nih, gitu kan. ya, Cabang ini harus tutup gitu kan. Maka kan ya, orangnya oke ditempatin di cabang lain, tapi ya beberapa orang yang lainnya ini mau nggak mau harus di-cut. Itu ya, wah stresnya cukup luar biasa kan. Nah, tapi terlepas dari itu dah HRD. Nah, saya sedikit ngebahas tentang fanpage-nya yang Ayah Penuh Waktu nih. Saya oke, dulu jujur sempat menarik ke Mas Wid ini ketika wah ini menarik nih fanpage-nya Ayah Penuh Waktu, mungkin nanti dibarengi dengan keluarnya 2 buku Mas Wid ini nih. Mungkin ya. bisa diceritakan yang mungkin membuat kita yang mau berusaha ya apa namanya, beralih juga atau membangun usaha lebih lebih apa Ya. ya, tercerahkan lah. Mungkin Mas Wid bisa. Oke. Tentang Ayah Penuh Waktu itu saya create itu di tahun 2016. Ya, Hmm, 2016 itu posisi saya masih sebagai karyawan. Sorry, 2014. 2014 ya? 2014. Ya, saya posisi waktu itu dari karyawan yang tadi yang fase pertama tuh jadi pengusaha tanpa mentor. Ya, Nah, fanpage Ayah Penuh Waktu ini saya bikin, ini adalah bentuk sebenarnya ini bentuk visualisasi saya Kang Denny pada saat ya. itu, di mana saat itu saya transisi dari karyawan jadi ceritanya pengusaha ya, awal awal Hmm, berusaha, wirausaha. Nah, saya membayangkan satu kehidupan keluarga yang saya punya waktu sebagai ayah, saya punya waktu yang cukup banyak kepada anak-anak, di ya. mana hal ini tuh dulu nggak saya dapatkan ketika saya kecil ya. Hmm, Sedikit cerita, saya itu dilahirkan dari keluarga yang kedua orang tuanya adalah pegawai negeri, ya. pegawai negeri sipil, ya, di mana ya keduanya berkantor kerja gitu ya. Kemudian ya waktu kita ketemu biasanya weekend lah, biasanya weekend. Ya, Kadang-kadang ditinggal keluar kota dan sebagainya. Kemudian ada fase di mana ayah saya nggak ngelihat hmm, saya gitu, nggak
lihat adik saya tumbuh dan sebagainya. Dan yang paling sedih adalah waktu itu ketika ayah saya mutasi dari satu kota yang awalnya bersama-sama pindah ke luar kota di Pulau Sumatera. Oke, sempat ini dan juga kami ya. Itu posisinya remaja dan kita memutuskan nggak ikut sama mereka. Karena apa? Kita udah punya pertimbangan nih. Waktu itu kita SMP SMA, kita bilang lagi teman-teman udah banyak. Ya, kalau aku pindah berarti aku harus adaptasi lagi sekolah, nanti mau kuliah, prosesnya akan jauh lebih sulit. Ya, kita udah punya pikiran kayak gitu tuh. Dan bersyukur ayah saya merelakan. Itu saya tahu itu berat, Kang Denny. Akhirnya ayah saya memutuskan dia pergi, mutasi itu hanya berdua ya, ayah dan ibu saya saja karena mereka bekerja, dan kami anak-anak tuh ditinggal di Jember waktu itu. Kami hidup. Nah, di sini proses kemandirian saya juga terbentuk. Saya ngurus rumah, bayar listrik, bayar air, belanja, masak, dan sebagainya. Kemudian, begitu saya SMA, kakak saya kan udah lulus. Nah, saya pergi ke Jakarta, kuliah lah dia. Dan saya tinggal berdua sama adik. Nah, ini adalah momen di mana ayah ibu saya nggak melihat anak-anaknya gitu. Ya, pertumbuhan. Dan ini adalah momen kritis kan, remaja. Situasinya ya yang namanya remaja itu kan anak remaja sedang mencari jati diri, dia butuh pendampingan sesungguhnya, tapi pada akhirnya ayah pribadi saya mencari figur yang bisa ngebentuk saya itu di luar. Ya bersyukur saya ketemu lingkungan yang baik, dapat mentor-mentor tanda kutip orang tua asuh yang baik gitu, jadi akhirnya saya bisa jadi seperti sekarang. Tapi bayangkan kalau misalkan saya bukan yang seperti itu, ternyata saya mungkin terjerumus narkoba, amit-amit, terjerumus minuman keras dan yang lain. Wah, itu mungkin jalan hidupnya akan jauh berbeda. Intinya bahaya lah kalau menurut saya di fase remaja itu anak tidak didampingin oleh orang tuanya. Nah, dari situ yang akhirnya menguatkan saya untuk saya tidak mau mengulangi apa yang saya alami ke generasi anak-anak saya. Jadi saya memutuskan memvisualisasi saya mau jadi ayah yang penuh waktu. Nah, saya bisa nemenin, bahkan saya rela mandiin, ngasih makan teman, ngajak sekolah, nganter sekolah, pulang jemput, nemenin dia main, apapun. Itu yang ada di bayangan saya. Dan pada saat saya membuat Hinted ini, realnya adalah saya masih kerja atau saya udah mulai usaha di awal. Gitu. Jadi it's not real ya, masih bayangan, masih visualisasi. Jadi tapi saya kuatin terus mengisi kontennya dengan hal-hal yang memang saya bayangkan, saya ingin wujudkan gitu. Dan puji syukur ayah penuh waktu ini kemudian benar-benar jadi kenyataan ya. Kalau saya ingat tuh 2018 bulan November itu udah menjadi keseharian saya ya. Ketika memutuskan bisnis itu ya. Yes, ketika memutuskan bisnis. Menarik sih. Oke, Mas Wid, saya sapa dulu lagi nih sedikit nih. Ada Pak Agus Suryono, ini teman saya juga, ada Doni Rahman. Nah, Doni Rahman juga ini menarik nih. Mungkin kayak Mas Wid sama nih. Tadi kita sedang ngebahas ayah penuh waktu. Doni Rahman ini teman SD saya. Justru ketemu terakhir ternyata dia rumahnya di Bintaro. Saya sempat ketemu di Summarecon Mall Serpong ya. Dulunya dia bekerja di dunia pertelevisian lah. Saat ini kemudian dia bikin usaha kayak art grafis gitu, jadi hiasan-hiasan dinding, kemudian ada penyekat gitu ya. Yang menarik sempat cerita, bedanya sih sama aja, kerjanya saya juga jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Karena ya usaha juga tetap harus berjuang kan. Nah, cuman bedanya apa? Kalau dulu waktu kerja istirahat ya ke kantin, makan. Sekarang istirahat ya ketemu teman, ketemu anak, ketemu istri ya, karena kerjanya dia punya kantor sendiri di rumah, ya udah gitu bisa disambil. Jenuh ya udah main dulu sama anak kayak gitu. Bedanya itu yang dia rasakan ketika jadi pengusaha ini. Selamat malam Doni Rahman ya, teman SD ya. Selamat malam Kang Doni. Kemudian juga ada Wahyu Utomo, ini salah satu teman juga. Ada Vero Ferdianto Kaligis, ini teman kuliah saya juga saat ini, dia punya usaha konveksi ya, dengan konveksi, dan dia menjual kaos distro. Ingat banget dia cukup luar biasa juga. Kang Vero, selamat malam sudah hadir, terima kasih. Malam Kang Vero. Ya, ada juga Naira, ini dia dulunya adalah salah satu ini dia di Manado, salah satu kerja di Honda juga. Saat ini dia kalau nggak salah di Jawa Timur. Oke.
kita lanjut tadi sampai Ivan waktu ya. Waktu, ya. Tak terasa kita udah 54 menit nih, Mas Wid nih. Ya. Nah, saya coba dari Mas Wid ada dulu sebelum pertanyaan saya terakhir nih. Belum ada sih, jadi cerita ya? waktu itu berawal dari visualisasi, ya sekarang setelah menjadi menjalankan bisnis sendiri ini ya akhirnya menjadi satu realitas ya sehari-hari seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir saya nih Mas Wid. Yes, gimana? Tips dari Mas Wid nih untuk beberapa teman saya yang juga ikut menyaksikan FB Live ini gitu kan. Ya. Tips dari Mas Wid kalau misalnya kan kebanyakan orang tuh pengen usaha gitu kan. Apakah posisinya saat ini sebagai karyawan atau posisinya saat ini sudah mulai merintis di dunia usaha gitu kan. Tentunya selalu memiliki ketakutan yang tadi saya ceritakan kan untuk memulai bisnis. Mas Wid punya tips and trick nggak buat para penonton atau yang menyaksikan kita kali ini? Baik, buat teman-teman yang punya keinginan untuk memutuskan membangun usaha sendiri, tips saya yang pertama adalah ya tadi ya, selain mencari 7 ciri-ciri yang sudah tadi saya sebutkan, yang kedua adalah teman-teman harus temukan mentor. Jadi membangun bisnis ini menurut pengalaman saya bukan sebuah sulit untuk dilakukan sendiri, teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya mentor. Mentor itu siapa? Mentor itu adalah seseorang yang syukur-syukur pilih mentor yang ada di bisnis yang mau Anda bangun, teman-teman. Jadi dia sudah tahu proses perjalanan yang dia laluin dan dia tahu lubangnya di mana, celahnya di mana, sulitnya di mana, mudahnya di mana, dan semua itu dia kasih dia berikan ke kita gitu. Guidance-nya diberikan ke kita. Jadi temukan mentornya. Yang ketiga, setelah mentornya ditemukan, sebenarnya yang menjadi penting juga tuh mindset, teman-teman. Jadi mindset kita itu adalah 80% dari faktor keberhasilan bisnis yang mau kita bangun. 20%-nya adalah skill, ya. Dimana skill ini sangat mudah untuk dipelajari, untuk dilatih. Tapi mindset ini faktor yang memberikan efek pengaruh 80%. Jadi kalau ingat hukum Pareto ya 20-80, ada 20% hal yang kalau kita lakukan itu memberikan hasil sebesar 80%. Gitu. Ada satu buku Brian Tracy itu menurut saya bagus banget ya terkait time management, dan ada satu lagi saya lupa warna bukunya merah dan kuning. Dua buku itu sangat-sangat menguatkan lagi apa yang saya pikir dan mentor saya sampaikan ke saya. Bahwa 80% hal yang kita lakukan tuh dipengaruhi oleh mindset kita. Nah, terkait mindset sendiri, ini ternyata ada catatan dari Profesor Bruce Lipton ya, Kang Denny, yang dia bilang setiap orang itu dia itu diprogram. Setiap orang itu dalam pikirannya sudah ada program. Yang program itu dibentuk ketika dia berusia 0 sampai 7 tahun. Gitu. Program itu udah ada di kepala. Nah, makanya itu yang menjadikan seseorang itu apa adanya dia hari ini. Dari program yang dimasukkan di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika kita mau jadi pengusaha, pada prinsipnya kita harus mereprogram pikiran kita, Kang Denny. Kita perlu melakukan sesuatu untuk memasukkan program itu ke dalam subconscious mind kita. Seperti itu, Kang Denny. Nah, ini perlu ada intervensi. Nah, saran saya buat teman-teman yang mau membangun bisnis kita, itu harus dibantu oleh mentor. Dan saya di sini menyediakan diri untuk membantu, ya. Kita bisa manfaatkan teknologi dimanapun teman-teman berada, jangan khawatir. Melalui WA, melalui Zoom meeting, kita bisa melakukan bimbingan, coaching, yang insya Allah itu bisa membantu teman-teman ngebangun bisnis teman-teman. Seperti itu. Itu Kang Denny. Oke, terima kasih Mas Wid. Nah, buat teman-teman nanti yang Mas Wid udah siap menjadi mentor ya. Buat teman-teman yang ingin, tadi kan udah dikupas sedikit tuh tips and triknya, kemudian juga bisnisnya apa yang dikerjakan Mas Wid. Tadi saya lihat gambaran-gambaran kok menarik juga ya, income 277 juta dan sebagainya. Teman-teman kalau yang mau boleh nanti hubungi saya, WA ke saya, atau di sini boleh tinggalkan pesan, nanti kita coba Mas Wid siap ya untuk mementori teman-teman saya kalau ingin jadi pengusaha ya.
nanti kita bisa kita undang kembali, atau kalau teman-teman ingin bisnis Mas Wid ini dikuak lebih banyak, tentunya nanti kita bikin segmen lain, itu bisa tuh kayaknya Mas Wid tuh. Saya juga ingin lebih banyak lagi nanti Japri ya Mas Wid ya. Boleh. Nanti saya ajak teman-teman di sini yang benar-benar ingin mencoba bisnisnya, karena tadi mentor ini memang sangat penting kayaknya sih, saya juga setuju. Kemudian yang keduanya juga tadi kayaknya Mas Wid dulu gitu ya, waktu saya ketemu sebelum menjalankan bisnis ini, ya buku-bukunya juga masih kebanyakan seputar tentang HR ya, yang saya tahu ya Mas Wid ya. Tapi sekarang dengan bisnis ini luar biasa. Kemarin saya coba WA dengan Mas Wid, sudah bicaranya tentang main programming lah, apalah. Ini training ini modal sendiri Mas Wid atau gimana nih? Nah, training apa di Bogor dan lain sebagainya, apa itu? Yang menarik di bisnis yang saya lakukan adalah kita nggak cuman didorong untuk ngebangun bisnis, tapi kita juga dibentuk, Kang Denny. Kita dibentuk, kita dikasih materinya, kita dikasih kesempatan belajar, ada workshop, ada pelatihan. Ya waktu itu saya mengikuti ada di beberapa kota. Ya saya tinggal hadir sih, gitu. karena memang sudah difasilitasi. Belajar main programming di Bogor 2 hari gitu kan. Belajar tentang financial planner atau perencanaan keuangan bisnis selama itu 1 semester ya. Saya 1 semester, kita ada waktu-waktunya, itu semua difasilitasi Kang Denny. Jadi menurut saya ini bisnis yang saya lakukan ini nggak cuma sekedar membangun bisnis cari uang, tapi saya juga mendevelop diri saya menjadi seseorang yang punya mindset yang selalu bertumbuh, karena menurut saya situasi yang kita hadapi ini dinamis. Dan terkait pandemi yang kita hadapi sekarang, Kang Denny, kalau saya boleh saran memberi informasi ke teman-teman jangan lihat pandemi ini sebagai sesuatu yang mencekam teman-teman, tapi kita bisa bilang situasi pandemi sekarang ini adalah momen yang istimewa. Buat apa? Buat kita untuk melakukan refleksi ke dalam diri, untuk melihat kembali kekuatan dan kelemahan diri kita, dan kemudian kalau sudah kita menemukan, oh ternyata saya punya hal-hal yang bisa kita kembangkan, kita tingkatkan lagi. Sekarang ini kesempatannya banyak banget untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh, untuk kita berdiskusi. Dan sekali lagi pada kesempatan ini saya bilang, yuk kalau ada teman-teman yang juga ingin memanfaatkan waktunya untuk sama-sama belajar, saya dengan senang hati membuka diri, membuka telinga, membuka WA untuk kita ngobrol lebih lanjut. Seperti itu Kang Denny. Siap, menarik ya. Nanti kita lanjutkan di itu ya, maksud ya, cara membangun bisnisnya, kemudian juga saya sapa sedikit sebelum nanti terakhir, Doni Taulo. Wah, ini teman saya di Nisa nih, dia juga bergerak di spare part, luar biasa. Sekarang udah jadi pengusaha juga nih kayaknya nih, pengusaha bengkel umum mobil, luar biasa ya. Oke, saya simpulkan terakhir sedikit ya, Mas Wid ya, mengenai ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau yang lebih jauh dengan Mas Wid, kita bisa undang kembali atau kita bisa dikomunikasi. Mas Wid, bocoran dulu sebelum saya kesimpulan nih. Saat ini bisnisnya kan banyak nih, bisnis ini beberapa ya teman saya juga ada yang bisnis, aduh lagi ngeluh lah, hancur lah, jualan nggak bisa lah. Ada juga sektor-sektor ya kayak makanan aja, dulu mau lebaran tuh kita laris manis, sekarang agak tertekan ya. Agak tertekan. Di bisnisnya Mas Wid saat ini gimana Mas Wid? Ya, puji syukur di bisnis bocoran. Ya, bisnis saya alhamdulillah tetap bertumbuh, Kang Denny, di mana ya minggu terakhir aja kemarin saya omset 60 juta. 2 minggu yang lalu ada 28 juta. Ya kalau secara total di akhir bulan Mei ini itu omset saya sudah ratusan juta, Kang Denny. Pertumbuhan dari awal tahun ya, sudah ratusan juta. Jadi puji syukur momen istimewa ini memberikan kesempatan saya untuk berpikir lebih kreatif, tapi tidak mematikan bisnis yang saya lakukan. Meskipun tidak ketemu ya saat ini ya, kan ada apa? Oke. Menarik. Di bisnis saya bersyukur, nah ini aspek teknologi itu juga sudah diperhatikan jauh sebelum momen istimewa ini terjadi, Kang. Jadi tools kerja itu sudah kalau saya bilang sudah high tech lah ya, udah kita udah nggak perlu bawa mesin tik, nggak perlu bawa formulir gitu, nggak perlu bawa saya kerja itu biasanya cuma iPad kan Denny. iPad. Kemudian ya kalau memang ini saya ketemu, kalau memang meeting saya meeting Zoom atau meeting WA call. Kemudian proses bisnis bisa saya lakukan dengan iPad saya itu tadi. Oke, itu kan luar biasa. Thank you Mas Wid. Saya simpulkan nih,
Kita udah 1 jam nih, simpulkan. Mungkin yang pertama teman-teman tadi yang udah ngikutin dari awal atau yang sekarang baru, juga bergabung, kesimpulan pertama adalah dari Mas Wid ini kita ngobrol 1 jam, bersama. Ini yang pertama bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis, jangan menunda untuk memulai bisnis ya, karena tidak ada yang bisa menebak kapan masa pandemi ini akan berakhir. Jadi kalau ada kemarin saya juga, sedikit cerita ya atau baca-baca WHO katanya 4 tahun dan lain sebagainya. Bahkan saya sedikit kemarin ikutin training katanya kalau beberapa orang menentukan, habis lebaran paling selesai. Akhirnya yang dilakukan oleh kita apa, ya kita berdiam diri, gitu Ya, ya. Akhirnya menunggu. tidak melakukan apa-apa, menunggu kan. Betul. Padahal kita tahu tidak, ya pandemi ini nggak ada yang tahu kapan berakhirnya. Jadi kapanpun bisnis segeralah mulai, kemudian ya kondisinya saat ini new normalnya ya seperti ini mungkin ya Mas Yud ya. Ya. Ya tadi di awal saya sedikit cerita juga bahwa awal mungkin orang stres sekarang udah mulai menikmati dan saya juga sekarang ya udah terbiasa dengan ya kita nggak bertemu gini tapi malah lebih akrab gitu ya. Ya. Dulu saya ngebayangkan dengan Mas Yud aja Mas Yud pindah ke Bandung gitu ya begitu menjalankan Ya. usaha, wah udah susah nih gitu kan. Tapi sekarang Ya. dengan teknologi malah lebih menarik ya. Lebih mudah ya, lebih mudah. Lebih mudah ya. Kemudian kesimpulan kedua ini dari Mas Wid ini untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, yang pertama adalah siapkan ini ya apa namanya pilih jenis usaha itu yang pertama passion-nya dulu gitu kan. Ya. Kalau nggak ada passion juga minimal ya nanti mungkin yang berikutnya yang mentor tadi ya. Ya. Kemudian yang ketiga yang berikutnya adalah apa namanya di sini usahakan bisnis kita itu yang tanpa modal, bukan berarti tanpa modal sama sekali ya, Ya. tapi relatifly Modal ya. modalnya nggak perlu ratusan juta ya karena saya kemarin sempat mau buka apotek aja Mas Wid sekarang Ya. K24 itu butuh 924 juta untuk franchise-nya. Wow. Itu baru franchise-nya. Ya, Belum ya. tempat, belum ya sewa tempat dan lain sebagainya Ya, kan itu ya, belum ya, belum ya. tentu kan. Dia hanya Ya. franchise sama ya mungkin sedikit peralatan apa namanya ya sedikit apotek apa namanya produknya gitu kan. Ya, Luar ya. biasa gitu. Pikir saya hanya 200 jutaan, ternyata 900 juta gitu kan. Dan dia Itu tidak Bang. menjanjikan income kita bakal menarik gitu Berapa dengan ya? 900 juta. Ya, Ya ya. BEP-nya pun lumayan gitu. Bahkan sebuah apotek di Bandung saya lihat kemarin 400 juta gitu kan. Dia Ya. diusahakan 4 tahun BEP, baru diusahakan. Baru Artinya diusahakan modal ya. 400 juta, berarti komisi kita 100 juta setahun kan baru diusahakan kan, Ya, 10 ya, juta ya. sebulan gitu kan, 10 juta sebulan kalau lihat tadi skema yang Mas Wid kayaknya itu cukup ditempuh dengan beberapa bulan Bulan. saja kayaknya ya. Ya, ya. Oke, kemudian selain tadi modal, ya kalau nggak ada modal otomatis resiko juga akan bisa ditekan, dikurangi ya. Betul. Kemudian nggak perlu stok barang ya, karena Nggak ini perlu. yang repot adalah ya saya pernah mengalami usaha yang tadi apa bisnis baju anak itu stoknya di Ya. mana-mana gitu tanpa sewa Betul. tempat ya. Saat ini sih memang beberapa juga dengan adanya teknologi ya Tokopedia dan sebagainya juga tanpa sewa tempat ya dan bisa mengurangi apa namanya cost kita kan. Tanpa Ya. gaji karyawan juga karena ini juga belum pajaknya, belum THR-nya Ya. tadi yang masih Ya. jalankan. Jadi silakan teman-teman yang mau mulai usaha dilihat lagi apakah perlu memakan banyak gaji karyawan atau enggak gitu kan. Dan Ya. yang menarik ini nih poin yang ke-6 percepatan income-nya. Jadi kalau tadi Ya. Mas Wid bisa dibayar 5 tahun satu produk, berarti kalau tadi Ya. pulpen ya, kalau saya Ya. analogikan jual 1000 pulpen. Kalau ingin Ya. mempertahankan income, bulan berikutnya harus jual 1000 lagi kan. Kalau ingin Betul. mempertahankan income harus 2000 kan. Tapi Ya. dengan bisnisnya Mas Wid jual 1000 pulpen, bulan depannya 1000 pulpen itu udah income-nya jadi 2000 pulpen ya. Karena kan Betul, betul. masih terus bulan berikutnya Ya. tambah 1000 itu jadi percepatannya di situ mungkin ya Mas Wid ya Betul, yang betul. tapi Betul nanti sekali, kita Kang. bicara Ya. lebih jauh lah mengenai percepatan income ini menarik nih di bisnisnya Mas Wid nih. Ya. Kemudian yang bisa diwariskan juga setuju. Karena beberapa bisnis juga ya sama lah kayak misalnya kita punya toko gitu kan di ITC. Oh ini bisa Ya. diwariskan kok ke anak, tapi kenyataannya banyak beberapa teman saya juga ketika mau diwariskan ke anaknya, ya yang namanya toko gitu kan, belajar pengelolaannya juga tadinya income-nya sekian sama bapaknya, udah punya 4 toko, anaknya juga belum bisa ngelola, akhirnya malah ya tadi repot digaji karyawan dan lain sebagainya, malah akhirnya usahanya juga turun gitu kan. Jadi ini tidak mudah diwariskan. Tadi kalau Mas Wid bisnisnya memang menarik karena begitu hari ini kita mewariskan ya udah wariskan income-nya hari ini misalnya Ya. tadi 277 juta ya langsung turun ke anaknya ya karena income-nya tadi 5 tahun. Dan itu Ya. tidak berhenti di situ Kang Denny. Oh, Angka akan income bertumbuh. saya yang saya wariskan itu bisa bertumbuh. Kenapa Karena bisa? tadi Nanti kita bisa cerita oke. di momen yang lain Sesi ya. lain ya. Tapi Oke, boleh itu yang boleh. menarik juga. Ya, ya. Oke dan tadi terakhir sarannya kesimpulan dari saya adalah yang ketiga ini ya yang menarik ya. Ya.
Ya. Pilih jenis usaha yang sesuai dengan passion, kemudian pilihlah mentor untuk memulai bisnis Anda. Sehingga kalau misalnya ada pepatah, kalau misalnya udah mentor kan pernah kejeblos ke lubang satu gitu kan, kita nggak mesti kejeblos lagi ya, karena udah ada mentornya. Jadi atau pernah ada yang berkata ke saya, katanya kalau kamu belajar dari seseorang, misalnya orang tersebut udah hidup 60 tahun, sama dengan kita dengan bercerita 1 jam, kita sudah mengalami hidup dia 60 tahun gitu kan. Jadi kalau punya mentor gitu kan, terutama mentor di bidang bisnis gitu ya, jadi nggak perlu kita lagi harus nyoba A, nyoba B, nyoba C. Oh, si mentor ini A, B, C udah dicoba, gagal. Yang menarik itu di D gitu kan, ya udah kita jalani yang D gitu kan. Jadi seolah-olah kita bisa lebih belajar cepat ya. Ini mentor, kemudian tadi yang Mas Wid bilang adalah selain terus berinovasi, siapkan mindset ya. Tadi apa Mas Wid? 80%-nya adalah mindset, 20% adalah skill. Oke, ini menarik juga ya. Ini tadi saya nulis kesimpulan sambil Mas Wid cerita, saya sambil ketik-ketik. Jadi ada beberapa yang tadi 80%, 20% saya nggak ketik. 80% mindset, 20% skill. Termasuk di bisnisnya Mas Wid ya. Jadi kalau yang nggak punya skill, ya skill itu hanya 20% ya. 80% itu mindset ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya setuju sih ketika saya baca kayak contohnya buku Berpikir Berjiwa Besar gitu ya, bahwa kita ini harus ya berpikiran positif ya. Atau kemarin saya juga ngikutin salah satu teman SMA saya, Coach Helmi, dia juga berkata temanya adalah tentang berpikir positif. Artinya kalau kita positif, lingkungan kita juga mempengaruhi positif gitu kan. Kalau kita positif, carilah teman-teman positif. Makanya menariknya di pandemi ini saya juga bisa berkomunikasi dengan Mas Wid, orang positif, saya juga kebawa positif. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat ini juga sama-sama terbawa positif, kita sukses bareng-bareng juga gitu kan. Dan nanti kita juga baca buku-buku juga yang positif kan. Terakhir lagi, satu lagi, saya juga ini, saya dengan Mas Wid bukan berarti menyudutkan salah satu bisnis manapun, enggak ya Mas Wid ya. Jadi intinya bisnis itu bagus, apapun bagus. Nah, cuman tadi ini dari saran dari Mas Wid yang menggeluti ya saat ini sudah menjadi pengusaha, yang saya juga sekarang saat ini sudah mulai memikirkan untuk menjadi pengusaha gitu kan. Tadi tipsnya adalah yang 7 tadi ya. Jadi kita tidak menyudutkan bisnis manapun, tapi yang saat ini diambil oleh Mas Wid adalah jalan itu, dan itu yang mungkin passion-nya di sana, dan bisa lebih memiliki ya, kalau saya menarik tadi yang poin 6 ke 7 sih, percepatan income sama bisa diwariskan. Ini yang jadi pertimbangan mungkin ya. Oke Mas Wid, dari saya itu penutup dari Mas Wid, ada kata-kata terakhir mungkin yang bisa memberikan motivasi buat kita? Ya, dari saya terakhir adalah buat teman-teman yang mau mencoba bisnis baru, ini adalah kesempatan. Momen sekarang, momen yang istimewa ini adalah kesempatan untuk memulai. Jangan menunggu teman-teman. Nah, dan untuk bisa melakukan itu, teman-teman butuh mentor. Nah, jangan khawatir, mentornya sudah ada. Teman-teman bisa hubungi saya, bisa hubungi Kang Denny juga untuk terhubung dengan saya. Nanti kita akan jalan sama-sama. Kita akan pandu step by step-nya, langkah demi langkahnya. Semuanya clear. Dan kita juga akan berikan pendampingan ini free ya teman-teman. Ya, tidak ada kasih yang saya minta ke teman-teman di awal. Ini kan yang enak ya. Kita belajar, bertumbuh. Teman-teman udah nggak usah pikirin biayanya. Kita akan lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ini. Yang penting komitmen dari teman-teman ada. Nah, kalau ada komitmen, pikiran positif tadi ya. Ya, pikiran berpikir positif juga ya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kan momen istimewa ya, di mana di luar virus COVID-19 sedang seperti apa. Nah, dengan kita bersinergi seperti ini, saya yakin imunitas kita akan terjaga, teman-teman. Kita berada di lingkungan yang positif, kita berada di komunitas yang positif, bisnis yang positif, itu memberikan daya tahan imunitas yang jauh lebih baik. Insya Allah stress free teman-teman di bisnis ini. Stress free. Kenapa tadi? Karena kita nggak perlu mikirin sewa tempat, nggak perlu bayar orang, nggak perlu mikirin stok, dan nggak perlu mikirin resiko yang aneh-aneh lah, karena memang tidak ada resikonya. Seperti itu aja sih. Terakhir Kang Denny, mudah-mudahan setelah pembicaraan ini semakin banyak pengusaha hadir di Indonesia, karena bangsa kita ini masih sangat membutuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship yang dapat membawa bangsa ini ke benar-benar menjadi bangsa yang lebih maju. Seperti itu. Sip, terima kasih banyak Mas Wid atas kehadirannya di channelnya saya di FB Live. Bisa ngobrol dan berbagi pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Yang lain ya. Nanti kita bisa berkolaborasi lagi yang lain juga teman-teman. Siapa tahu nanti kita berkolaborasi dengan yang lainnya. Terima kasih Mas Wid. Selamat malam Mas Wid ya.
Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Terima kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Wijanarko Dwi Utomo ya. Beliau saat ini menjalani bisnis dan tentunya cukup menarik. Bagi teman-teman yang nanti ingin, beliau sudah tadi menyempatkan menjadi mentor bagi teman-teman yang butuh mentor dan lain sebagainya, boleh nanti hubungi saya, kita akan coba hubungkan kembali di sesi yang lain dengan Mas Wid gitu kan. Atau teman-teman nanti bisa saksikan terus di channel FB Live saya untuk momen-momen berikutnya. Siapa tahu nanti kita undang lagi bintang tamu yang lainnya sehingga teman-teman bisa tetap terkonek, kita bisa bersilaturahmi. Selamat melanjutkan aktivitas, yang belum sholat isya bisa sholat isya, yang mau terawih. Akhir kata mungkin saat ini kita nanti bentar lagi Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin dari saya untuk teman-teman di FB. Kita ketemu lagi mungkin nanti setelah Lebaran, kita akan coba ikuti terus channel ini dan semoga ada konten-konten menarik. Satu dari saya sih, semoga tayangan ini menginspirasi teman-teman semua. Oke, selamat malam dan sampai berjumpa kembali.